Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkat dan juga rahmat dari Allah yang dimana masih memberikan kita nikmat umur dan nikmat sehat pada kesempatan kali ini. Salawat, beringkan salam, tak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabiullah, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga intinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan kali ini kami bakalan melanjutkan tugas pada mata kuliah aspek hukum dan manajemen kontrak, yaitu tentang mewawancarai narasumber terkait dengan seputaran proyek konstruksi, mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan, serta masalah-masalah hukum dan masalah-masalah yang sering terjadi pada dunia konstruksi. Sebelum kita melanjut ke sesi wawancaranya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah aspek hukum dan manajemen kontrak dari kelas A2. Saya Rido Prolian Bong Manalu dengan NIM 2301100030. Lalu akan lanjutkan oleh teman saya. Saya Elma Jari dengan NIM 2301100156. Saya Aisyah Makafta Karina dengan NIM 23011149. Saya Aida Lovani dengan NIM 230101101129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah Alfarizky Nasution dengan NIM 2301110158. Jadi di sini kita udah terhubung langsung dengan narasumber kita, yaitu ada Abang Dedi Saprinal. Sebelum kita mulai, untuk Abang Dedi, izin Bang bisa memperkenalkan diri dulu Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat beriringan salam kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau lanjut. Yang pertama, suara Bang jelas nggak? Jelas Bang. Jelas ya. Jadi yang pertama, makasih buat teman-teman semuanya sampai dengan hari ini masih mencoba buat terhubung satu sama lain antara Abang dan teman-teman semuanya, antara teman-teman mahasiswa dengan alumni dari kampus kita dari Universitas Malikut Saleh. Yang pertama, nama Abang Dedi Saprinal, Abang angkatan 2020, NIM 201101131. Masih ada NIM-nya. Abang lulus tahun 2024. Jadi Abang angkatan 2020. Sesuai dengan informasi yang diberikan Rido sebelumnya sama Abang, bahwasanya teman-teman semuanya memiliki ataupun sedang mengikuti mata kuliah aspek hukum dan manajemen kontrak, yang dimana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang pernah Abang ikutin pada saat Abang menjalani semester 6 ya, semester 6. Jadi itu dari teman-teman semua juga. Iya Bang, semester 6 Bang. Mencoba memperkenalkan diri. Ada Rido selaku orang yang benar-benar Abang kenal, ada Aisyah, Helma, dan Aiden. Terus Abang mengerti kondisi dan keadaan dari teman-teman semuanya dengan tugas yang diberikan Ibu Mutmainah ya, sebagai hukum kan. Iya. Kalau pada waktu itu dosen Abang untuk hukum dan manajemen kontrak itu ada Bu aduh lupa lagi namanya, Bu Royana. Seperti itu. Jadi sekarang Abang mulai bekerja di konstruksi ataupun di keteknik sipilan dimulai pada 2025 bulan Juli. Seperti itu. Di PT Kinaraya Mandiri, PT yang bergerak di bidang konstruksi. Untuk sekarang juga beberapa proyek ada di Jakarta, Bali, di Bandung, Medan, dan lain-lain seperti itu. Boleh dilanjut dong? Oke Bang, jadi kita udah perkenalan satu sama lain, jadi kita lanjut aja ke sesi wawancaranya. Sini nanti kami bakalan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin dari saya aja lah yang pertama ya Bang ya.
Seperti yang kita ketahui bersama kan Bang, sebelum pelaksanaan sebuah proyek konstruksi itu kan Bang, ada yang namanya penandatanganan kontrak kan Bang. Sebenarnya apa sebenarnya fungsi utama daripada penandatanganan kontrak ini Bang? Kalau semisal nggak ada penandatanganan kontrak ini, apa kira-kira yang bakalan terjadi di proyek tersebut Bang? Baik, nah yang Gitu ya. pertama Rido, udah itu aja pertanyaannya Do. Iya Bang, itu pertanyaannya Bang. Oke, jadi abang mau jawab pertanyaan dari Rido terkait kontrak, yang dimana kontrak merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam konstruksi ya, dalam proyek yang sedang berjalan. Karena apa? Sebelum kontrak sebenarnya ada tahapan ataupun masa perencanaan, yang dimana di saat perencanaan semua persyaratan terkait spesifikasi teknis, terkait persyaratannya, baik ke quality dan lain-lain, itu semua tertera di sana begitu. Terus kenapa harus kita lakukan kontrak, kenapa kita harus perlu menandatangani kontrak? Kontrak merupakan sebuah bentuk legalitas perjanjian antar kita sebagai penyedia jasa selaku sebagai kontraktor dengan owner, si pemberi jasa ataupun si pengguna jasa. Jadi ke depan jika ada persoalan terkait pelaksanaan pekerjaan, perencanaan pekerjaan, dengan adanya kontrak ada landasan untuk menuntut ataupun mempertanyakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jika terjadi ketidaksesuaian, ada landasan untuk menuntut salah satu pihak tersebut seperti itu. Itu. Oke Bang, mungkin kawan-kawan lagi lanjut pertanyaan, nanti berganti-gantian kita bertanya kawan-kawan. Bertanya kawan-kawan, lanjut biar ganti-gantian kita bertanyanya. Saya mau nanya nih kan Bang, selama Abang megang beberapa proyek konstruksi, menurut Abang itu menurut pengalaman Abang itu apa kesalahan atau kendala yang paling kerap terjadi di lapangan? Misalnya kayak kesalahan dari tenaga kerja, perencanaan, material, atau pelaksanaan pekerjaan. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya dari Aisyah. Saya udah nggak sabar ini pengen terjun ke proyek ini kayaknya, pengen tahu masalah-masalahnya langsung. Oke ya, jadi terkait, aduh ini Aisyahnya jaringannya kurang bagus ya. Jadi sebelum abang sampaikan kesalahan-kesalahan biasanya yang sering terjadi di proyek, pastinya abang mau kasih informasi. Abang sekarang abang kerja di kontraktor sebagai site engineer. Beberapa proyek yang udah abang ikutin itu terkhusus di proyek pemeliharaan jalan tol di Jasa Marga Toll Road Maintenance. Jadi di saat jalan tol sudah beroperasi, sukanya bisa dibiarin begitu aja, pastinya ada masa pemeliharaan. Dan teman-teman juga pasti tahu, di kita di teknik sipil, kita bukan hanya merencanain, kita bukan hanya melaksanakan konstruksi tersebut, tapi setelah konstruksi tersebut selesai, kita harus melakukan pemeliharaan. Begitu pula dengan jalan tol. Akan ada selalu pemeliharaan pada jalan tol untuk peningkatan kualitas jalan tol tersebut, seperti itu. Jadi, proyek yang abang ikutin sampai dengan saat ini, beberapa ada yang proyek yang ada di Bandung, itu proyek pemasangan ataupun pembongkar expansion joint. Teman-teman pasti tahu kan ya, expansion joint itu apa? Expansion joint itu merupakan sambungan antar jembatan. Jadi teman-teman yang di struktur mungkin pasti tahu fungsi expansion joint itu buat apa dan lain-lain seperti itu. Lalu ada proyek juga yang abang ikutin di Bandung, itu penanganan jembatan seperti di underpass ini yang mengalami keretakan, mengalami aus mungkin betonnya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya. Jadi dari beberapa yang abang sampaikan tadi, seperti di penanganan jembatan ataupun pergantian expansion joint, itu salah satu contoh pekerjaan yang abang ikutin. Jadi jika kita melihat
kesalahan pada pelaksanaan pekerjaan, pasti kompleksitas dari pekerjaan itu besar ya, luas, karena kita harus ikut monitor dari perencanaan, dari desain, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dari pekerjaan tersebut. Jadi baik kesalahan dari tenaga kerja, kesalahan dari kitanya sendiri sebagai kontraktornya, ataupun dari konsulen sendiri. Kalau dari yang abang lihat dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, satu hal yang kita tahu bahwasanya sebuah proyek itu benar-benar harus kita kontrol kualitasnya, waktunya, dan biayanya. Kalau teman-teman udah belajar di manajemen konstruksi, itu ada singkatan ya kalau abang buka. Pokoknya kontrol kita ada di biaya, mutu, dan waktu. BMW kalau nggak salah ya, singkatannya BMW. Biaya, mutu, dan waktu. Itu harus beriringan seperti itu. Jadi kalau di biaya sendiri, itu sering kaitannya dengan kontraktor. Kendalanya apa, masalahnya apa, seperti yang ditanyakan Aisyah. Biasanya kendala terkait biaya nih, yang sangkut pautnya dengan kontraktor. Adanya over budget dari perencanaan awalnya. Dari RAB awalnya yang direncanain oleh si kontraktor. Itu untuk masalah di biaya. Untuk di waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada pelaksanaan pekerjaan, biasanya terjadi terkendala. Waktu dari kurva ataupun jadwal rencana yang udah kita susun nggak sesuai dengan perencanaan kita di awal. Mungkin dikarenakan faktor-faktor eksternal, cuaca yang buruk, kendaraan lalu lintas yang tinggi, mungkin karena bangkitnya di jalan tol. Ada bicara terkait itu terkait waktu, erat kaitannya dengan jadwal pelaksanaan, lalu terkait dengan mutu, ternyata terkait dengan kualitas dari pekerjaan tersebut. Contoh jika di saat pekerjaan yang abang ikutin di proyek ini, di pergantian expansion join, di dalam pergantian expansion join, kita melakukan metode pekerjaan dengan growing. Jadi setiap pekerjaan dengan metode growing, kita harus ambil satu sampel atau beberapa sampel untuk kita lakukan uji kuat tekan. Dan uji kuat tekan tersebut sudah memiliki nilai minimum berapa MPa seperti itu. Jadi dalam beberapa case di proyek yang abang ikutin, ada beberapa sampel ataupun benda uji yang udah kita buat tetapi tidak memenuhi kriteria ataupun tidak memenuhi spesifikasi teknis. Semisal untuk umur 3 hari beton harus mencapai kualitas minimum 35 MPa, lalu di 7 harinya harus sampai 45 MPa, di 60 harinya harus sampai di 60 MPa. Beberapa sampel yang abang buat, yang kami buat di proyek, tidak masuk hasilnya. Maka dari itu dilakukan evaluasi, analisis. Kenapa sampel tersebut nggak bisa masuk? Artinya di saat kita lakukan analisis, kita ingin tahu apa kendalanya, kan seperti itu. Lalu setelah ditelusuri, ternyata ada metode saat pencampuran materialnya, material semen dengan agregat, dengan kadar airnya yang tidak sesuai. Lalu di cure-nya nggak sesuai juga, material cure-nya nggak sesuai, hanya menggunakan air, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kendala-kendalanya. Jika wisatanya terkait mutu, mungkin untuk kualitas, salah satunya di saat mutu beton tidak sesuai dengan kualitas yang dicantumkan di spesifikasi teknis tersebut, seperti itu. Begitu Aisyah. Lagi yang ingin bertanyakan, Wan? Saya ingin bertanya, Bang. Sejauh Abang bekerja di dunia konstruksi, gimana cara orang Abang tuh menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan tuntutan kualitas proyek yang semakin tinggi dari pihak owner gitu, Bang? Oke, untuk Helma, bagaimana cara abang ataupun kami sebagai kontraktor untuk selalu menjaga kualitas dan untuk selalu menjaga biaya agar tidak over budget dan lain-lain seperti itu. Jadi yang pertama, sudah seharusnya dan wajib hukumnya bagi kita dalam
ke teknik sivilan untuk selalu mengedepankan kualitas seperti itu. Maka dari itu terkait biaya itu sudah menjadi tugas awal pada si kontraktor untuk merencanakan biaya untuk memenuhi dengan kualitas budget atau untuk memenuhi kualitas sesuai dengan pada mutu direncanakan pada saat pelelangan atau tender. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih duluan, orang pikir itu selalu beriringan, namun kualitas harus selalu dijaga. Terus terkait biaya untuk budget sendiri, dari kontraktor bakal selalu monitoring terkait dengan budget sesuai dengan RAB-nya sendiri dengan pelaksanaan pekerjaan. Atau bakal ada satu tools pada kontraktor untuk selalu controlling agar budgetnya sendiri tidak over budget seperti itu. Dengan selalu mengedepankan quality. Artinya quality nggak bisa dinego-nego lagi. Itu sudah pasti harus kita ikutin karena itu berdasarkan spesifikasi teknis dan spesifikasi teknis tersebut itu erat kaitannya dengan pertanyaan juga di awal yang terkait kontrak. Jadi bisa spesifikasi teknis sudah kita ikutin, kontrak sudah kita tanda tangan, tidak ada alasan buat tidak mengikuti kualitas tersebut seperti itu. Jadi kalau ada adendum, lalu bisa dilakukan seperti itu. Gimana Isa mungkin Aisyah Helma mungkin mau ditambahin lagi? Udah Bang, terima kasih Bang. Kawan-kawan ingin bertanya. Ya Bang, bagaimana cara mengatasi keterlambatan pekerjaan biar proyek tuh tetap selesai sesuai target waktunya? Ini siapa tadi namanya ThinkPad? Adel, Benar, Bang, laptopnya Adel. ThinkPad. Siapa? Adel, Oh, Adel. Jadi pertanyaan dari Adel bagus ya. Gimana cara mengatasi proyek yang telat ya? Mengatasi proyek yang telat agar sesuai dengan rencana awal, selesai sesuai dengan habis kontrak ataupun waktu kontrak gitu. Oke, jadi yang pertama di kontrak sendiri juga sudah tertera berapa jumlah hari dalam waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di kontrak sendiri juga sudah tertera dimulai pada tanggal berapa dan selesai kapan seperti itu. Beserta waktu-waktu pemeliharaannya sudah tertera di kontrak. Lalu kita nggak bakal bisa menghindarin faktor-faktor eksternal yang benar-benar nggak bisa kita kontrol di lapangan. Baik itu faktor eksternal dari si owner, dari si konsultan, ataupun dari alam sendiri seperti cuaca. Maka dari itu jika terjadi kendala-kendala keterlambatan pada proyek, solusi yang pertama yang akan dilakukan oleh kontraktor adalah percepatan sendiri. Yang pastinya di saat kontrak sudah keluar ataupun sudah ada, si kontraktor bakal membuat sebuah kurva rencana ataupun jadwal pelaksanaan yang dimana itu dibagi per minggu-minggunya sampai dengan habis waktu kontrak sendiri. Lalu kita asumsikan pada tanggal pekerjaan terjadinya keterlambatan akibat faktor eksternal baik dari cuaca, owner ataupun dari konsultan, sehingga progres dari si kontraktor tidak memenuhi sesuai dengan rencana yang telah dibuat di awal. Maka dari itu si kontraktor bakal buat sebuah langkah percepatan dengan melampirkan sebuah action plan. Action plan-nya ada seperti itu. Jadi jikalau pada minggu beberapa ataupun kita sebut minggu ke-10 sudah telat bobot progres yang nggak memenuhi dengan perencanaan di awal, kontraktor akan membuat sebuah action plan untuk perencanaan percepatan pada proyek tersebut sehingga keterlambatan itu bisa dikejar sesuai dengan kurva rencananya ataupun jadwal pelaksanaan rencana di awal seperti itu. Jadi ada action plan dia ada. Mungkin abang jelasin detail terkait action plan ini seperti itu. Semisal pada minggu 10 sebuah kontraktor mengalami keterlambatan progres. Semisal pada minggu 10 keterlambatan progres beberapa persen, 5% kita katakan. Dengan pekerjaan pengecoran. Dengan pengecoran terlambat 5%. Yang harusnya pada minggu 10 dia harus sampai 55%. Artinya keterlambatan 5%, 50% pada minggu 10.
Artinya pada minggu 11, misal dia rencanain di awal bobotnya itu mencapai 60%. 60%, artinya dari 70% gitu, coba 70%, artinya dari minggu ke 10 yang harusnya 55% ke minggu ke 11 yang harusnya 70%, ada rentang 15% kalau di perencanaan. Namun di saat pelaksanaan pada minggu 10 terjadi keterlambatan sehingga kontraktor hanya mencapai 50%. Artinya kontraktor kurang 5% sampai pada target yang di awal. Yang harusnya sesuai dengan rencana dari rentang minggu ke 10 ke minggu 11 kontraktor hanya butuh 15% untuk progresnya. Namun dikarenakan realisasi tidak mencapai itu, si kontraktor harus memenuhi 5% yang kurang pada minggu setelahnya. Maka dari itu, kontraktor harus membuat sebuah action plan untuk mengejar keterlambatan seperti itu. Jadi nggak bisa dibiarin tuh yang di situnya. Dibuat action plan, dibuat langkah percepatan. Contoh di dalam pekerjaan pengecoran semisal, kenapa terjadi keterlambatan di minggu ke-10? Mungkin karena manpowernya kurang, atau karena mungkin materialnya. Maka solusi percepatan dari kontraktor dibuat sebuah action plan dengan penambahan material mungkin untuk mengejar volume dari pekerjaan, ataupun dengan menambah manpower ataupun tenaga kerja, sehingga bobot-bobot yang kurang dalam progres pekerjaan kontraktor bisa terpenuhi seperti itu. Maksudnya kan kayak gini bang, kan bidang konstruksi kan bisa dikatakan risiko kerjanya tinggi kan bang. Nah, terus kan udah diatur juga sistem keselamatan kerja K3 di dalam sebuah proyek kan bang. Semisal lah ini kan bang, terjadilah kecelakaan kerja. Kira-kira dampak seperti apa yang dikenakan ke kontraktor? Apakah kena sanksi denda? Apakah di proyeknya ditarik atau gimana kira-kira itu bang? Sama sekali Ridho. Jadi pertanyaan Ridho terkait K3 begitu ya. Jadi K3 sendiri sudah sebuah keharusan pada saat pelaksanaan pekerjaan, dimulai dari perencanaan semuanya harus direncanain dari awal. Karena itu kaitannya dengan nyawa ya, nyawa kita sebagai pekerja di lapangan ataupun di proyek seperti. Salah satu contohnya, abang ingin jelasin pengalaman abang sekarang juga lagi ada proyek di Medan, di jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Itu proyek pekerjaan cross stitching. Kalau teman-teman tahu, proyek cross stitching itu merupakan proyek penjaritan beton namanya, penjaritan beton secara menyilang. Jadi di jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi terdapat keretakan pada jalan tersebut, pada rigidnya. Jadi jika itu dibiarin terus, kan bakal melebar tuh, bahkan sampai ke slab retak, bahkan bisa jadi pecah tuh. Jadi artinya pemeliharaan yang dilakukan salah satunya cross stitching. Jadi pada saat pelaksanaan cross stitching di tahun ini, proyek abang itu di Medan di Palembang itu. Jadi di saat pelaksanaan kami di lapangan, kami selalu lakukan K3 pastinya, kita punya ahlinya, K3 umum, kita selalu, kalau di jasa marga sendiri, sebelum pelaksanaan pekerjaan, pastinya kita lakukan pengamanan lokasi pekerjaan. Dengan cara apa? Kita gelar rambu peringatan, kita gelar rubber cone untuk membuat pembatasan area pekerjaan dengan area yang bisa dilintasi oleh pengendara. Kalau untuk jasa marga sendiri, itu ada aturannya untuk K3 yang harus kita penuhi. Aturan bahwasanya untuk jumlah rambu kita ada berapa, jenis rambu kita ada apa aja, bahkan sampai dengan ke rubber cone-nya kita sampai mana. Jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, tim dari kami, tim abang, udah lakukan semua K3, baik dari gelar rambu, kita punya flagman, kita punya semua peralatannya. Lalu pada pelaksanaan pekerjaan,
pada jalan tol MKT tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh tim abang, ada salah satu pengendara yang masuk ke area kerja, pengendara mobil masuk ke area kerja dan menabrak kendaraan proyek ataupun kendaraan operasional kami. Lalu artinya apa di sini? Tim proyek abang, tim dari kami udah buat sebuah batas area kerja, sudah memiliki flagman, sudah memiliki rambu-rambu, sudah memiliki rubber cone, sudah melakukan pembatasan area. Namun masih ada aja pengendara yang melanggar ataupun yang masuk ke area kerja. Artinya bahwa kecelakaan K3 terjadi di situ. Namun untuk tahapan yang dilakukan audit dilakukan investigasi kenapa sebuah pengendara tersebut bisa masuk ke area kerja. Lalu setelah diselidiki ternyata pengendara tersebut dalam keadaan mabuk sehingga dia masuk ke area kerja kan. Karena memasuki area kerja nabrak material, nabrak kendaraan dan lain-lain. Namun kemarin syukurnya di proyek itu nggak ada korban. Jadi waktu itu di saat kecelakaan terjadi, kami sendiri dari kontraktor langsung menghubungi jasa marga tol road operation selaku jasa yang mengelola operasi tol, memberikan laporan, lalu mereka datang audit, diselidiki, ternyata kelihatan tuh bahwasanya si pengendara mabuk. Maka dilakukan diceklah untuk kelengkapan K3 dari si kontraktor dari kami. Setelah dicek kelengkapan K3 dari kami sudah sesuai. Artinya kalau kelengkapan dari kita sebagai kontraktor sudah sesuai, tidak ada alasan buat kita kontraktor untuk ngasih ganti rugi ataupun apa, karena bukan pure kesalahan kita. Maka dari itu untuk teman-teman ketahui juga, sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk K3 itu harus melakukan safety talk, untuk harus melakukan TBM, toolbox meeting, untuk memberikan arahan pengertian kepada pekerja tim bahwasanya betapa pentingnya K3 tersebut seperti itu. Jadi ini K3 ini memang udah sebuah keharusan ya, cuman selalu aja ada di lapangan atau di proyek tenaga kerja yang nggak peduli ataupun masih kurang aware sama K3. Salah satunya dengan menggunakan helm proyek, dengan pekerja yang ngerasa nggak nyaman, terus kita kasih sarung tangan juga, pekerja juga nggak ngerasa nyaman. Namun sangat penting sekali seperti itu. Bayangin aja jikalau kita nggak tahu material tiba-tiba jatuh ke atas kepala namun nggak gunakan helm seperti itu. Jadi bang pikir begitu Rido, untuk K3 sendiri itu udah sebuah keharusan, nggak bisa dinego-nego juga lagi, karena itu juga kalau nggak salah itu ada undang-undangnya juga yang mengharuskan itu. Jadi kalau kita bicara undang-undang, kaitannya itu dengan legalitas, dengan hukum, sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ikutin juga, aspek hukum dan manajemen kontrak seperti itu. Bang, terima kasih Bang. Mungkin kawan-kawan lagi. Halo Rido, teman-teman semuanya, Ya Bang. karena ini kan juga teman-teman juga ada tugas ya, tugas aspek hukum dan manajemen kontrak. Kalau juga pernah ikut mata kuliah itu, mungkin salah satu pemahaman yang abang dapat ya, abang mau sharing aja mungkin, kemarin teman-teman juga mau bertanya nantinya, abang mau sharing aja mungkin bagaimana kaitannya pembelajaran yang abang dapat aspek hukum dan manajemen kontrak semasa di perkuliahan, terus abang terapin di proyek ataupun yang sejalan dengan proyek. Teman-teman harus tahu aspek hukum dan abang lanjutin, jadi kaitannya waktu abang belajar mata kuliah aspek hukum dan manajemen kontrak pada saat di bangku perkuliahan dengan abang sekarang di proyek. Yang pertama, semua aturan, semua perencanaan dari awal untuk pelaksanaan kita di lapangan semua tertera di kontraknya kita. Artinya itu sebagai landasan ataupun dasar dari pelaksanaannya. Semua mengarah ke situ seperti itu. Jadi kontrak kita ada spesifikasi umum, kita punya spesifikasi teknis, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi di saat abang kuliah,
Ini kita sharing kan ya, di saat abang kuliah saat belajar mata kuliah aspek hukum dan manajemen kontrak yang abang dapat itu bahwasanya ada sebuah hierarki tingkatan tingkatan regulasi ataupun aturan yang dimana itu sebagai landasan kita pada saat pelaksanaan proyek. Itu kalau di proyek yang abang jalani sendiri itu di proyek pemeliharaan jasa marga itu dikatakan hierarki dari semua pelaksanaan kita di lapangan, kita harus mengacu pada satu kontrak tersebut, baik dia kualitas pekerjaannya harus seperti ini, pelaksanaan pekerjaannya harus seperti ini, waktunya harus seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu di lapangan kan pasti selalu ada masalah ataupun kendala. Contoh di saat di lapangan ternyata volume pekerjaan kita lebih daripada yang tercantum di kontrak. Terus jika abang katakan tadi, ya semua aturannya harus mengacu pada kontrak. Apa ya, volume pekerjaan yang lebih tadi, yang udah kita kerjain nggak bisa dibayarkan, ataupun nggak bisa ditagihkan. Artinya apa? Selalu aja ada solusi-solusi yang abang dapat di proyek ataupun yang berkaitan dengan mata kuliah yang pelajarin pada saat di bangku perkuliahan. Contoh jika volumenya lebih, maka dilakukan apa? Adendum. Kalau teman-teman juga udah pelajaran mungkin di aspek hukum, udah dipelajarin nggak terkait adendum? Adendum. Udah belajar adendum belum? Belum kayaknya, Bang. Oh iya. Belum. Tuh, iya. Pokoknya itu yang abang bilang adendum tuh, semisal volume kontraknya ternyata lebih di lapangan, sementara pekerjaannya belum selesai, kan nggak mungkin karena volumenya itu sesuai dengan kontrak, terus pekerjaan yang belum selesai itu tinggalin, kan gitu ya. Artinya apa? Ada tahapan dalam proses tersebut, maka dikatakan proses adendum volume, perubahan volume atau penambahan volume seperti itu. Artinya nggak hanya selalu hanya mengacu ke situ aja, karena kontraknya seperti ini hanya ngacu ke volume enggak begitu. Jadi ada solusi-solusi di lapangan itu begitu. Jadi itu di waktu abang kuliah juga abang belajar terkait adendum, bahwasanya adendum itu kita bisa merubah aturan ataupun volume pekerjaan yang ada pada kontrak awalnya seperti itu. Jadi itu salah satu pelajaran yang abang dapatin manajemen dan aspek hukum dan manajemen kontrak. Bahwasanya ada hierarki. Lalu contoh selanjutnya, pada kontrak kita udah dicantumin spesifikasi teknis seperti yang abang katakan tadi, kualitas mutu dari uji kotekan beton pada umur 3 hari mungkin harus 45 MPa, kan seperti itu. Lalu pada saat pelaksanaan konsultan mengatakan ini uji kotekan umur 3 hari harus sampai dengan 55 MPa. Itu omongan dari konsultan semisal. Padahal yang ada di kontrak itu hanya ada 35 MPa untuk umur 3 hari. Kalau kondisi seperti itu, aku mungkin coba tanya ke teman-teman semua. Yang kita pilih omongan konsultan apa kontrak? Kontrak. Alasannya pilih kontrak apa? Enggak, Abang boleh ulang nggak pertanyaannya biar fokus teman-temannya. Boleh. Jadi contoh kita buat seperti kasus ya. Seperti kasusnya dalam pelaksanaan pekerjaan yang tertera di kontrak pada uji kotekan beton umur 3 hari harus memenuhi minimum 35 MPa. Oke, terus dilakukan pelaksanaan pekerjaan. Kita udah nge-grouting, kita udah ngecor, kita ambil benda uji, beberapa benda uji, terus kita mau uji kotekan pada umur 3 hari. Lalu pada saat pengujian, konsultannya ngomong, ini umur 3 hari harus sampai di 55 MPa. Artinya kan udah ada dua nilai, dua keterangan.
dua dasar, dua nilai, yang pertama dari 35, yang kedua ada di 55. Dasarnya ada dari konsultan, ada dari kontrak, dan yang selanjutnya ada yang umurnya ya seperti itu. Gimana? Apa yang landasan mana yang kita pakai, dasar mana yang kita pakai, keterangan dari siapa yang kita pakai? Dengan catatan konsultan kan sebagai pengawas tuh, ya pengawas pekerjaan seperti itu. Ikut kontraknya Kemudian, nggak sih Bang? Karena kan kontrak itu udah ada tertulis itu. ya benar, ikut kontrak semisal. Terus Maksudnya omongan kan dari udah konsultan tuh gimana? hmm, kan misalkan nih Bang, kan kalau kita ikut kontrak kan itu udah persetujuan kita dari awal sampai akhir. Jadi haruslah ikut itu berarti. Oh iya, iya benar. Jadi sama halnya seperti yang abang sampaikan tadi, bahwasanya ada hierarki, ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Jadi tingkatan kita yang paling utama itu adalah kontraknya seperti itu. Mau apapun yang dikatakan si konsultan harus seperti ini. Kalau emang nggak sesuai, kita sampaikan, Pak izin Pak berdasarkan dengan kontrak untuk umur 3 hari kita seperti ini, harus di 35 MPA. Yang Bapak katakan di 55 MPA itu berdasarkan apa ya Pak? Nah, begitu di case-nya. Jadi apapun persoalannya yang disampaikan oleh konsultan, rekomendasinya mereka segala macam, ataupun rekomendasi persoalan dari kita sebagai kontraktor, harus berdasarkan kontraknya begitu. Jadi hierarki tingkatan yang paling tinggi itu kontrak. Semuanya kita acu ke kontrak tersebut gitu. Kadang kan kita suka di lapangan Ron, pada saat pelaksanaan itu berdasarkan pengalaman. Dikatakan dia pengen kerja kualitasnya seperti ini, pengalaman saya bekerja seperti ini, kita lakukan seperti ini aja bisa bagus nih gini. Tapi nggak punya dasar, nggak punya landasan, jadi fundamentalnya nggak ada gitu. Jadi ke depan kalau ada persoalan, kalau itu hanya menurut kepribadian dia sendiri, itu nggak bisa dijadikan pedoman gitu. Harus ada yang tertulis seperti itu. Jadi itu benar-benar harus jadi acuan kontrak ini dari awal. Teman-teman juga nanti pasti bakal ngerasain dan melihat ternyata sepertinya. Makanya di saat sebelum pelaksanaan pekerjaan, hal yang pertama harus kita lakukan apa? Kita baca itu kontraknya, speknya kita gimana, detailnya gimana, kita baca, kita pahami seperti itu. Itu aja. Nanti mungkin teman-teman juga belajar adendum, arbitrase, dan lain-lain nanti ada. Gimana, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita istirahat makan siang mungkin ya. Ini Bang, saya mau tanya. Kan Abang kan udah ada nih beberapa proyek yang Abang pegang mungkin kan. Menurut Abang itu gimana cara orang Abang menjaga komunikasi dan koordinasi baik terkait kontrak konsultan atau pihak atau ownernya tetap berjalan dengan lancar dari proyek berawal sampai berakhir. Bagaimana cara menjaga komunikasinya? Bagaimana cara menjaga komunikasi ini? Kalau pikir kalau untuk komunikasi pastinya kita selalu melakukan reporting, pemberitahuan laporan pada saat pelaksanaan pekerjaan, bahkan dari setiap harinya. Jikalau kita sebelum memulai pekerjaan pun, kita harus selalu memberikan informasi, meminta izin ke pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau halnya dalam pelaksanaan proyek yang abang lakukan di jalan tol, kita minta izin ke owner pasti yang pertama, jasa marganya sendiri. Yang kedua kita konfirmasi ke konsultan dan juga bahwasanya ada pelaksanaan pekerjaan sehingga mereka bisa ikut hadir pada saat di lapangan untuk mengawasi pekerjaan. Lalu yang ketiga ada izin di polisi jalan rayanya, di jalan tolnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan yang lainnya seperti itu.
Artinya apa? Untuk menjaga komunikasinya pastinya untuk lebih efisien dan efektif kita lakukan ataupun kita bentuk sebuah tools grup chat untuk sama-sama monitoring pelaksanaan proyek tersebut gitu. Jadi setiap ada pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing tahapannya, misal sebelum kita nge-growing kita mobilisasi material, pinpoint lah di grup bahwasanya material sedang dalam perjalanan dan titik ini estimasi tiba pukul segini, seperti itu. Artinya apa? Untuk menjaga komunikasi, jadi kalau kita hanya komunikasi antar perorangannya kan sulit tuh untuk menjangkau semuanya orang dan butuh waktu. Maka ada uh, sebuah tools group chat. Lalu untuk monitoringnya juga, untuk sembari menjaga komunikasi juga, dan minggu juga kita pasti bakal ngelakuin yang namanya weekly meeting mingguan. Gimana ngebahas progresnya sudah sampai mana, kendala-kendala apa saja yang ada di lapangan, dan bagaimana solusinya, seperti itu. Ya, baik Bang. Terima Nah, saya ini bagus ini, abang suka kalau ke depan kan teman-teman semuanya bakal terjun ke proyek. Sebelum terjun ke proyek kan pasti butuh pemahaman dan segala macam ya. Jadi langsung tuh jadi langsung. Bang, saya mau nanya Bang. Sekarang kan dunia teknologi itu kan udah makin canggih nih kan Bang. Eh, Sejauh mana perkembangan teknologi konstruksi orang abang tuh kayak misalnya eh, pakai BIM, precast atau manajemen proyek kayak gitu untuk memengaruhi cara kerja konstruksi Bang. Oke, ini pertanyaan dari Helma ya. Yang pastinya abang bakal jawab sesuai dengan pengalaman dan pengalaman abang kan ya. Pastinya. Jadi kalau bicara terkait hmm, tools, baik itu di BIM sendiri, manajemen proyek juga. Kalau untuk sekarang, kalau untuk sekarang di BIM sendiri, abang masih belum sampai ke sana, belum ikut serta ke sana. Namun, abang juga baca beberapa bahwasannya untuk pengaplikasian atau penggunaan BIM sendiri betul-betul sangat memangkas waktu ya, baik dari biaya dan lain-lain juga. Karena visualisasinya juga jelas, bahkan bisa langsung beriringan semuanya kan gitu. Terus kalau untuk tools dari manajemen sendiri, abang juga banyak baca, banyak lihat juga bahwa sekarang udah banyak tools AI ataupun website apa juga gitu, untuk website operasional dari kantor sendiri, untuk controlling, monitoring, reporting dari progres pekerjaan, kendala segala macam juga udah ada. Bahkan sekarang kalau teman-teman lihat, abang sampai dengan hari ini juga baca dan gunakan, ada salah satu website Sivilpedia AI, itu merupakan AI yang ngasih kita, jika kita bertanya nih misal terkait kualitas persyaratan teknis segala macam, dia langsung berikan landasan dasarnya ataupun acuan seperti SNI segala macam, dia bakal berikan info tersebut gitu. Terus di project management sendiri ada beberapa tools yang abang lihat, jikalau kita masukin nilai ataupun dimensi segala macam dari pekerjaan kita, dia langsung keluarin hasilnya seperti itu. Jadi secara otomatis gitu langsung. Berbeda dengan Excel ya, ada beberapa tools juga seperti itu. Jadi untuk controlling project, untuk manajemen proyeknya sudah dapat di situ kayak gitu. Abang rasa juga teman-teman juga udah belajar dan beberapa juga pasti bakal baca terkait itu. Yang pikir ke depan itu memang sebuah keharusan ya bagi kita di sipil sendiri untuk paham dan ikut andil di situ gitu. Karena itu bakal benar-benar mangkas waktu yang kita jadi efisien, efektif lagi kayak gitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Ini Helma dari mana nih? Dari Subuh Salam Bang. Oh, ini Subsalam. Ya, Terus Adel. Dari Aceh Tamiang, Bang. Tamiang. Oh, kemarin gimana? Aman-aman, Bang. Akhir tahun. Aman ya, alhamdulillah. Ini Aisyah. dari Subuh Salam Bang.
langsung salam. Ya, Kalau Ridho abang tahu lah dia pasti dari mana, ya kan? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait mata kuliah itu juga mungkin. Dan besok kita kerjasama, misal besok Adel jadi mainkon, abang jadi subkonnya, kan kayak gitu. Jadi nggak hanya mutus hubungan di waktu ini aja kan, relasinya berkepanjangan harusnya. Gitu ya. Aja Ridho ataupun teman-teman semuanya gimana? udah Bang, udah cukup baik. Terima kasih informasinya. Oke lah, kalau gitu kita tutup aja lah ya. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Dedi yang telah memberikan ilmunya, telah berbagi pengalaman ke kami. Eh, Apabila di dalam sesi wawancara ini ada perilaku kami yang nggak sopan atau yang nggak berkenan buat Abang tersinggung, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Abang yang telah mau membersamai kami, telah mau berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami. Jadi demikianlah sesi wawancara kita pada saat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, makasih ya teman-teman semuanya. Abang izin live ya. Iya, Bang.